Halo Sobat Madridista dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di channel Sobat Madridista Indonesia, channel yang menyajikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kalian menjadi orang yang pertama yang tahu informasi dari Sobat Madridista Indonesia. Pemain 17 tahun incaran Real Madrid jadi pencetak gol termuda kedua di timnas Prancis. Wunderkid Renners Eduardo Camavinga berhasil mengukir sejarah bersama timnas Prancis usai membobol gawang timnas Ukraina di laga persahabatan. Eduardo Camavinga tampil apik ketika Prancis mengalahkan Ukraina 7-1 pada laga uji coba Rabu 7 Oktober 2020 atau Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Berduel di Estadio de France, Camavinga menyumbang 1 dari 7 gol yang dikemas timnas Prancis. Camavinga mencetak gol pembuka yang tercipta ketika laga baru berjalan 9 menit. Gol berawal dari Klaus Digne yang melepaskan umpan ke kotak penalti dari sisi kiri. Umpan tersebut disambut oleh sundulan Giroud yang kemudian masih bisa diselamatkan kiper Georgi Bushchan. Camavinga yang ada di kotak penalti lalu menendang bola muntah sambil membelakangi gawang untuk menjebol jalan Ukraina. Sebiji gol dari Camavinga berhasil mencatatkan sejarah tersendiri bagi sang pemain. Dilansir bolasport.com dari Optagen, Camavinga kini tercatat sebagai pemain termuda kedua yang sukses mencetak gol untuk timnas Prancis. Gelandang yang menjadi incaran Real Madrid pada bursa transfer musim panas 2020 itu mencetak golnya pada usia 17 tahun 11 bulan. Ia berada di belakang legenda Les Blues Mauricio Gastiger yang mengukir gol pertamanya pada usia 17 tahun 5 bulan. Mauricio Gastiger mencetak golnya itu ketika Prancis berhadapan dengan Swiss pada 1914. Ini alasan Karim Benzema kembali tampil ganas bersama Real Madrid. Ternyata inilah alasan mengapa Karim Benzema bisa kembali tampil subur dan ganas lagi bersama Real Madrid. Benzema mengakui jika dirinya sempat mengubah gaya bermainnya saat bermain bersama Cristiano Ronaldo. Saat itu dirinya memang diketahui kurang subur untuk ukuran penyerang sekaliber dirinya. Namun selepas Ronaldo memutuskan cabut dari Real Madrid dan Gareth Bale gagal menggantikan posisinya, Benzema muncul dengan gaya bermain yang berbeda. Penyerang berdarah Aljazair itu kembali tampil subur dan ganas serta menjadi ujung tombak andalan Real Madrid di lini depan. Benzema mengatakan, "Bertahun-tahun saya harus mengubah gaya bermain yang saya miliki karena keberadaan Ronaldo yang lebih diprioritaskan untuk mencetak gol. Saat berada di Lyon, saya mencetak banyak gol. Keberadaan saya di lini depan memang dimaksudkan untuk mencetak gol. Namun adanya Ronaldo membuat saya lebih banyak melakukan sentuhan pada bola dan menjadi pelayannya di lini depan." Dalam 2 musim terakhir selepas kepergian Ronaldo dan mandulnya Bale, Benzema secara konsisten sukses mencetak 21 gol di La Liga Spanyol. Catatan yang menunjukkan jika dirinya kembali tampil dengan ganas. Pasalnya, di 2 musim sebelumnya, ia tercatat hanya berhasil mencetak gol dengan jumlah gol yang tidak lebih mencapai angka 15 di La Liga Spanyol. Bahkan di musim 2017-2018, Benzema hanya mampu mencetak 5 gol dari 32 penampilannya di La Liga Spanyol. Sebuah catatan yang seakan menunjukkan jika dirinya rela memiliki catatan gol sedikit itu demi timnya meraih kemenangan. Benzema sendiri didatangkan dari Olympique Lyon di bursa transfer musim panas tahun 2009 yang lalu. Real Madrid kabarnya harus merogoh kocek hingga 41 juta euro atau setara dengan 709,3 miliar rupiah demi bisa mendatangkan dirinya ke Santiago Bernabeu. Tanpa mega bintang, uniknya bagi tugas bikin gol ala Real Madrid. Sebanyak 21 pemain mencetak gol untuk Real Madrid di La Liga musim 2019-2020 lalu. Los Blancos diyakini akan menempuh pola yang sama musim ini. Pasukan Zinedine Zidane telah menempuh 4 pertandingan sejauh ini dan sudah ada 4 nama berbeda dalam daftar pencetak gol. Vinicius Junior jadi top skor sementara dengan 2 gol. Lalu berikutnya ada Karim Benzema, Sergio Ramos, dan Fede Valverde yang masing-masing mencetak 1 gol. Pola ini beresiko, tapi sepertinya jalan inilah yang dipilih Zinedine Zidane untuk Real Madrid musim ini. Tanpa mega bintang sekelas Cristiano Ronaldo, Zidane membentuk tim Madrid untuk memikul beban bersama-sama. Dia tahu bahwa skuadnya terus dikritik karena jumlah gol yang begitu minim. Dengan 4 pencetak gol di atas, artinya pemain dari setiap posisi sudah mencetak gol. Striker, winger, gelandang, back. Musim lalu, Madrid bisa menjuarai La Liga dengan cara ini. Musim lalu, Karim Benzema mencetak 21 gol. Tapi setelahnya tidak ada lagi pemain yang mencetak lebih dari 5 gol. Toni Kroos dan Casemiro masing-masing mencetak 4 gol. Vinicius dengan 3 gol.
Hanya Eden Hazard dan Eder Militao pemain outfield yang tidak mencetak gol di La Liga. Madrid tak hanya soal bagi tugas beban gol tersebut, Los Blancos juga punya pertahanan solid musim ini dengan 3 clean sheet dalam 4 pertandingan. Hanya ada 2 tim yang kebobolan lebih sedikit dari Madrid sejauh ini, Barcelona dan Atletico Madrid. Namun keduanya baru bermain 3 pertandingan. Tangguhnya pertahanan Madrid ini dipimpin oleh Sergio Ramos dan Thibaut Courtois. Dua pemain ini sangat penting untuk menjaga ketenangan di lini belakang. Yang perlu diingat, Madrid tidak mendatangkan satu pemain pun musim panas ini. Karena itulah pembagian beban gol dan pertahanan solid jadi 2 faktor penting. Kesetiaan Luka Modric, rela potong gaji demi bertahan di Real Madrid. Luka Modric telah menjadi salah satu pemain kunci Real Madrid sejak tiba pada musim panas 2012. 8 tahun mengabdi bersama Real Madrid, Luka Modric sukses mempersembahkan 2 gelar Liga Spanyol dan 4 titel Liga Champions. Konsistennya selama 8 musim di lini tengah Real Madrid membuatnya selalu menjadi pilihan utama para pelatih tim. Sebanyak 347 laga berhasil ia mainkan dengan koleksi 22 gol dan 55 assist di semua kompetisi hingga saat ini. Atas dedikasi, kesetiaan dan cintanya pada El Real, Modric pun telah menjadi pemain yang begitu dicintai oleh Madridista. Dan menginjak usia 35 tahun, kontrak gelandang asal Kroasia tersebut bakal berakhir pada 30 Juni 2021. Dilansir bolasport.com dari Marca, Modric sangat ingin memperpanjang masa baktinya bersama Real Madrid. Ia masih ingin terus bermain untuk Madrid meski usianya sudah memasuki masa senja sebagai seorang pesepak bola. Saking semangatnya, peraih Ballon d'Or 2018 itu bersedia melakukan apapun untuk bertahan. Salah satunya, ia rela menerima gaji yang lebih rendah alias pemotongan gaji agar bisa bertahan tahun depan. Dia percaya bahwa dia masih dapat berkontribusi ke level tertinggi dan dia telah menunjukkannya sejauh musim ini. Modric ingin bertahan 1 tahun lagi sebelum gantung sepatu pada usia 36 tahun. Semua keinginannya itu bergantung kepada keputusan manajemen El Real. Hingga saat ini masih belum ada keputusan nyata soal masa depan pemilik nomor punggung 10 di Madrid tersebut. Dibiarkan busuk di bangku cadangan, Real Madrid ingin pulangkan Kubo. Kendati bermain pada 5 laga awal Villarreal musim ini di ajang La Liga, semua penampilan Takefusa Kubo hanya didapatkan sebagai pemain pengganti menit-menit akhir. Tidak memuaskan klub pemiliknya dengan total permainan hanya 54 menit. Pemain Jepang ini telah menjadi salah satu talenta yang paling menarik di sepak bola Eropa. Menimba ilmu di Akademi Muda Barcelona, berlabuh ke Real Madrid sebelum mendarat ke The Yellow Submarine dengan status pinjaman. Menurut laporan dari Transfermarkt, pemain 19 tahun itu menyelesaikan kepindahan ke Estadio de la Cerámica dengan bayaran pinjaman senilai 43 miliar rupiah. Namun masa peminjaman itu bisa saja diakhiri secara sepihak lebih cepat. Sejauh ini, Unai Emery hanya memberikan kesempatan bermain selama 54 menit dari kemungkinan 450 menit waktu bermain dalam 5 pertandingan awal La Liga. Dan ini membuat Real Madrid kesal. Penyerang Real Madrid selalu dimainkan pada 5 laga awal Villarreal di musim ini di Liga Spanyol. Tapi semua hanya sebagai pemain pengganti tidak penting. Termasuk hanya tampil 5 menit pada laga teranyar laga imbang tanpa gol melawan Atletico Madrid. Padahal pemain baru lain telah mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak, seperti Dani Parejo yang memainkan setiap menit permainannya untuk klub jersey kuning itu. Dengan pemain lainnya juga bermain lebih banyak daripada Takefusa Kubo.